Hello, my students. Our topic today are personal and possessive pronouns. Personal pronouns. Personal pronouns di sini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kata ganti orang. Personal pronouns. Personal pronouns ada dua, yaitu subjective pronoun dan objective pronoun. Subjective pronoun means pronoun which functions is as a subject. Jadi kata ganti ini fungsinya sebagai subjek, ya. Subjective pronoun. Sedangkan yang kedua, objective pronoun means pronoun which functions is as an object. Jadi objective pronoun itu kata ganti yang fungsinya sebagai objek. Subjective pronoun, subjek, ya. Kita sebut subjek itu dalam bahasa Inggris itu udah ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, selain orang, ya. Kemudian objective pronoun, objek, itu me, saya, you, kamu, them, mereka, us, kita, him, dia laki-laki, her, dia perempuan, it, digunakan untuk selain orang. Penggunaan dari personal pronouns, the use of personal pronouns. Subjective pronouns, subjek. Penggunaan kata ganti orang sebagai subjek, ya. I am a student, you are a teacher, you are students, they sing a song. Di sini yang dicetak tebal itu adalah subjek dari suatu kalimat, ya. I, you, they. You di sini ada dua, karena you, kamu, itu yang pertama, you are a teacher, itu kamu menunjuk ke satu orang, sedangkan you are students, kamu menunjuk ke lebih dari satu orang. Kemudian, untuk objective pronouns, he teaches me, dia mengajar saya. Saya tidak boleh menggunakan I untuk objek, ya. He teaches me. Kemudian Susan will help you. Di sini Susan akan menolong kamu. Kamu di sini kebetulan sama, yaitu antara subjek dan objek menggunakan you. Kemudian Bob knows you. Kemudian we will meet them. Nah, kita akan bertemu mereka. Mereka di sini kita harus mengubahnya menjadi them. Tidak boleh tetap menggunakan they. The use of personal pronouns, penggunaan personal pronouns yang berikutnya. Subjective pronouns, kata ganti yang fungsinya sebagai subjek, ya. We are doctors, kita adalah beberapa dokter. He is a dentist, dia adalah seorang dokter gigi. Dalam hal ini dia laki-laki. Kemudian she is a nurse, dia adalah seorang perawat. Dalam hal ini adalah dia perempuan. It is a dog, ini atau itu adalah seekor anjing. Kemudian kita ke yang objective pronouns, kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Mr. Jack teaches us. Mr. Jack mengajar kita. Nah, kita harus merubah we menjadi us, ya. Tidak boleh Mr. Jack teaches we, tidak boleh. Harusnya Mr. Jack teaches us. Kemudian the dog chases him. Anjing itu mengejar dia, dia laki-laki, ya. Harus kita ubah he menjadi him. Sehingga menjadi the dog chases him. Kemudian she is a nurse. Itu adalah subjeknya she, ya. Harus kita ubah subjeknya she itu menjadi her apabila dia fungsinya sebagai objek. I advise her. Saya menasehati dia perempuan, ya. Kemudian the boy feeds it. It di sini adalah sebagai pengganti selain orang, ya. Anak laki-laki itu memberi makannya.
memberi makan dia. Nah, dia di sini adalah selain orang, binatang. Possessive pronoun. Possessive pronoun means pronoun which functions is as possession, ya. Jadi kata ganti ini fungsinya sebagai kepemilikan untuk menyatakan milik, ya. Possessive pronouns ada dua, yaitu before nouns dan can stand by itself. Oke, sekarang kita lihat possessive pronouns satu persatu, ya. Before noun, sebelum kata benda. This is my book. Ini adalah buku kepunyaan saya. This is your table. Ini adalah meja kepunyaan kamu. This is your car. Ini adalah mobil kepunyaan kamu. This is their house. Ini adalah rumah kepunyaan mereka. Yang dicetak tebal tersebut adalah possessive pronouns, yaitu my, your, their. Itu adalah possessive pronouns. Nah, mereka possessive pronouns tersebut itu posisinya sebelum noun, sebelum kata benda, yaitu di sini contoh kata bendanya adalah book, table, car, dan house. Sekarang kita lihat yang can stand by itself, bisa berdiri sendiri. This book is mine, buku ini kepunyaan saya. This table is yours, meja ini kepunyaan kamu. This car is yours, mobil ini kepunyaan kamu. This house is theirs, rumah ini kepunyaan mereka. Nah, di sini yang dicetak tebal itu adalah possessive pronouns, ya. Mine, yours, theirs. Nah, possessive pronouns tersebut itu posisinya tidak sebelum kata benda, ya. Jadi mereka berdiri sendiri. Sekarang yang berikutnya. Possessive pronoun yang berikutnya yaitu yang before noun dulu, ya. This is our room. Ini adalah kamar kepunyaan kita. This is his chair. Ini adalah kursi kepunyaan dia. Dia laki-laki, ya, di sini, ya. Kemudian this is her dress. Ini adalah baju kepunyaan dia. Dia perempuan. Kemudian this is its tail. Ini adalah ekor kepunyaan dia. Di sini dianya adalah dia selain orang, ya. Binatang berarti karena membahas mengenai ekor. Nah, kata-kata yang dicetak tebal tersebut yaitu our, his, her, dan its itu adalah possessive pronouns yang lainnya. Kemudian can stand by itself. This room is ours. Kamar ini kepunyaan kita. This chair is his. Kursi ini kepunyaan dia. Dia laki-laki di sini. Kemudian this dress is hers. Baju ini kepunyaan dia. Dia perempuan. Kemudian this tail is its. Nah, ekor ini kepunyaan dia. Dia selain orang, ya. Dalam hal ini adalah binatang. Karena kita membicarakan mengenai ekor. Nah, kata-kata yang dicetak tebal tersebut adalah kata-kata possessive pronouns yang dia bisa berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan bantuan noun setelah kata-kata tersebut, yaitu ours, his, hers, dan its. Oke, berdasarkan yang tadi sudah kita bahas, maka kita bisa simpulkan seperti ini, ya. Personal pronouns, subjek yaitu I, you, they, we, he, she, dan it. Kemudian untuk objeknya yaitu me, you, them, us, him, her, dan it. Kemudian untuk possessive pronouns-nya, ya, before noun yaitu my, your, their, our, his, her, dan its. Kemudian untuk possessive pronouns yang can stand by itself yaitu mine, yours, theirs, ours, his, hers, dan its. Okay, that's all my students. Please don't forget to obey the health protocol, patuhi protokol kesehatan. Kemudian like, comment, and subscribe. Bye, see you, have a nice day.